Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Mahram dari kelas manajemen 20A akan menjelaskan tentang pasar modal. Untuk pengertian pasar modal adalah pasar modal dan sejarahnya di Indonesia dalam bab 1 UU PM nomor 8 garing 1995 tentang ketentuan umum mendefinisikan bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli serta pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Yang kedua yaitu sejarah pasar modal Indonesia. Pasar modal di Indonesia sudah mulai sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda. Perdagangan efek dimulai pada tanggal 14 Desember 1912 bersamaan dengan berdirinya Vereniging Koerdi Evenhandel. Anggotanya adalah semula 13 maklar. Yang diperjualbelikan adalah saham dan obligasi perusahaan perkebunan Belanda yang beroperasi di Indonesia, juga obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, sertifikat saham perusahaan Amerika dan efek Belanda lainnya. Perkembangan selanjutnya adalah dibukanya Bursa Efek Surabaya Semarang pada tahun 1925. Yang ketiga yaitu organisasi pasar modal. Organisasi atau lembaga yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini adalah Bapepam. Yang kedua, perusahaan emiten. Yang ketiga, lembaga penunjang emisi seperti penjamin emisi, perusahaan penilai, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Yang ketiga, perantara perdagangan efek, antara lain makelar, komisioner, dan perdagangan efek. Yang kelima atau yang terakhir, para pemodal baik perorangan maupun lembaga. Organisasi di atas dipersiapkan agar tujuan membentuk pasar modal sebagai alat untuk mempercepat perluasan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan pemerataan pendapatan akan terlaksana sesuai keputusan Presiden nomor 60 tahun 1988. Tujuan utama dibentuknya Badan Pembinaan Pasar Modal adalah untuk memberikan pengarahan dan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan di bidang pasar modal, memberikan pertimbangan kebijaksanaan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap PT Dana Reksa. Instrumen pasar modal yang pertama, saham, yaitu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan investor, perorangan maupun badan hukum di dalam suatu perusahaan. Yang kedua, obligasi, yaitu surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi tersebut memperoleh pinjaman dana dari pembeli dan memiliki kewajiban untuk membayar kupon bunga secara berkala serta melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Yang ketiga, reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajemen investasi. Yang keempat, hak memesan efek terlebih dahulu diterbitkan pada saat penawaran umum terbatas atau yang disebut right issue. Yang kelima, waran, yaitu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkan mengikuti penerbitan atau penjualan efek lain, misal right issue, IPO, dan obligasi. Sistem perdagangan di BEI, yaitu transaksi perdagangan di BEI menggunakan order, dividend market system, dan sistem lelang kontinu.
atau yang disebut continuous auction system. Yang pertama, order driven market system. Dengan sistem ini berarti pembeli dan penjual sekuritas ingin melakukan transaksi harus melalui broker. Investasi tidak dapat langsung melakukan transaksi di lantai bursa. Yang kedua, sistem lelang continuous auction system. Dengan sistem ini, harga transaksi ditentukan oleh penawaran atau supply dan peminatan atau demand dari investor. Yang terakhir, manfaat pasar modal. Menurut Komarudin Ahmad 2055 menyatakan bahwa pasar modal memiliki manfaat bagi dunia usaha, bagi pemodal, lembaga penunjang pasar, dan bagi perusahaan. Bagi dunia usaha, melalui pasar modal perusahaan dapat memperoleh dana pinjaman maupun dana equity. Melalui pasar modal perusahaan dapat meningkatkan dana pinjaman dengan menjual obligasi atau sekuritas kredit. Jika dipertimbangkan, keuntungan go publik yang bila dibandingkan dengan sumber lain adalah: A. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. B. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pendanaan selesai. C. Tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih besar dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Bagi pemodal, manfaat yang dapat diperoleh bagi masyarakat pemodal dalam berinvestasi di pasar modal antara lain: yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, sebagai pemegang saham, investor memperoleh dividen. Sebagai obligasi, investor memperoleh bunga tetap ataupun bunga mengambang. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam RUPS bagi pemegang saham. Yang keempat, dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.